Oke lur, kembali lagi di Bebas Channel. Kali ini saya mempunyai servisan mesin las ya. Servisan mesin las mereknya ini CNR HRC 200 MOSFET. Nah, ini 200 ampere ya kekuatannya mesin las ini. Ini gejalanya katanya yang punya ya. Ini mengalami protek ya atau lampu OC menyala. Terus tegangan di output atau saat digunakan mengelas itu apinya cuma ngecret-ngecret kecil tipis. Tidak bisa besar. Nah, setelah saya buka untuk casing dari mesin las ini dalemannya terlihat seperti ini ya lur. Nah, ini menggunakan sistem switching MOSFET. Kalau yang saya bongkar kemarin ya, yang saya videokan itu mesin las NK itu ya, itu menggunakan untuk sistem switchnya menggunakan sistem IGBT. Nah, untuk kali ini menggunakan jenis MOSFET. Oke, coba kita nyalakan. Coba ini saya nyalakan dulu. Saya lihat ya untuk gejalanya yang pasti seperti apa. Benar saja ya untuk gejalanya ini kerusakannya di panel penunjuk ampere ini mati. Terus lampu OC menyala. Nah, itu ditandai dengan lampu merah di PWM itu menyala ya lur. Itu artinya protek, terjadi masalah. Terus kita coba ukur untuk tegangan outputnya. Tegangan outputnya keluar 33 DC ya. Ini masih keluar tegangan. Ini karena saya masih seri dengan bolam 100 watt. Nah, untuk mengetahui apakah rusaknya di bagian PWM-nya atau di bagian trafo dan dioda sekunder, ini bisa kita coba untuk mencabut soket yang ke trafo ini ya, dari MOSFET ke trafo ini coba kita cabut. Terus kita nyalakan kembali. Kalau lampu OC-nya ini mati, padam ya, itu berarti kerusakan ada di bagian dioda, kalau enggak dioda sekunder, kalau enggak di bagian trafonya. Coba ini saya nyalakan lagi. Dan ternyata ini masih OC ya, masih protek. Ini bisa disimpulkan kerusakan ada di bagian sekrit PWM yang atas ini ya lho, bagian PCB atas.
Oke, ini saya matikan dulu ya. Kalau dilihat bagian komponen-komponennya ya, ini banyak sekali resistor yang kakinya mengalami korosi ya. Bahkan kalau dilihat ini hampir putus ya untuk kaki-kaki resistor di dekat PWM ini. Nah, ini saya akan bongkar dulu untuk mencopot bagian besi penghalang ini ya, agar mudah nanti kita ukur-ukurnya untuk diukur tegangan kerja dan frekuensi di gate MOSFET. Oke lur, setelah ini dicopot dari bodi mesin lasnya ya, itu kemarin masih protek, sudah dicabut bagian soket yang ke arah trafo itu masih protek. Nah, berarti masalahnya itu ada di sini lur, bukan di bagian trafo dan dioda sekunder. Dioda sekunder bisa dinyatakan aman ya kalau soket yang menuju trafo ini dicabut, lampu OC masih menyala. Nah, itu penyakitnya ada di sini, ada di PCB ini. PCB ini itu terbagi menjadi 3 bagian. Ini adalah bagian untuk power supply PWM-nya ya. Ini menggunakan trafo E25 dan MOSFET ini ya. Ini topologinya adalah flyback atau FBT. Ini power supply ini untuk membackup, untuk memberi tegangan ke relay soft start dan modul PWM ini. Modul PWM ini mengeluarkan modulasi dan modulasi feedback ya. Setelah itu diumpankan ke mengeluarkan modulasi feedback, diumpankan ke totem. Setelah ke totem yang menggunakan MOSFET ini diumpankan ke GDT, gate drive transformer, untuk mendrive MOSFET ini. Ya, ini MOSFET bukan IGBT ya. Untuk topologi yang digunakan ini adalah topologi full bridge. Topologinya adalah topologi full bridge. Untuk alternator di sini, ini adalah bagian alternator, rangkaian alternator. Ini ada 4 biji ya bagian alternatornya, karena full bridge itu menggunakan sistem beda fasa ya. Sistem beda fasa 4 biji. Kalau HB itu 2 biji ya, high dan low. Ini sama tapi kalau standarnya menggunakan MOSFET 4 biji. Karena yang masuk ke primer itu tegangannya sama dengan PSU 220 di DC kan ya, sekitar 290 sampai 300. Itu yang masuk ke trafo primer, trafo mesin lasnya, dengan duty cycle 50%. Itu mendapatkan tegangan ya sekitar 290 sampai 300, sama seperti
tegangan DC di PSU setelah listrik AC ini ya, setelah di DC kan. Ya, setelah kemarin saya cabut ini ya untuk gejalanya, kerusakannya. Setelah saya cabut, terus saya coba lagi di luar menggunakan PSU tembakan dari luar ya, 300 volt untuk menyalakan PSU FBT nya. Itu masih protek merah, lampu merah masih menyala. Terus saya coba untuk membersihkan bagian kaki-kaki PWM ini ya. Ini ada kotoran ya, mungkin kotorannya numpuk lembab, terus terjadi konduktor ya, atau menyambung. Nah, itu saya bersihkan. Setelah saya bersihkan, saya coba lagi. Itu masih protek ya loh, masih protek. Terus saya tidak sengaja ya, saya pegang untuk totem pole MOSFET ini ya, yang mendrip dari PWM ke trafo GDT. Ini ada yang rusak ya, ada yang panas salah satu. Nah, terus saya mencurigai bagian ini loh, bagian MOSFET totem ini untuk drive ke trafo GDT. Terus saya copot semua, saya ukur di luar ya, untuk MOSFET totem saya ukur di luar. Nah, ini MOSFET-nya menggunakan jenis MOSFET perpaduan MOSFET P channel dan N channel. Ini menggunakan perpaduan untuk totemnya, ini menggunakan perpaduan MOSFET P channel dan N channel. Nah, setelah saya ukur, ini ada yang short ya, ada yang short. Setelah saya lepas untuk totemnya ini semua ya, saya lepas, saya ukur dan saya nyalakan ya. Ini menggunakan power supply tembakan dari luar ini, dan dipastikan harus power supply ini bekerja dengan baik ya. Untuk tegangan ke relay ini 24 volt, ini harus dicek dulu apakah power supply-nya normal. Kalau power supply tidak normal, nanti kita ngecek di bagian PWM ini nanti tidak kehasil lur, karena tegangannya belum normal, masih drop ya, masih bermasalah di bagian PSU flyback ini. Nah, itu nanti kalau kita ngecek di sini itu nggak bisa, harus dinyatakan normal dulu untuk bagian sekrit power supply FBT untuk menyuplai PWM. Nah, kita kembali lagi ke totem. Nah, untuk basis yang pin basis ini ya, pin gate, karena ini MOSFET ya. Ini yang saya merahi ini adalah untuk MOSFET jenis IRF 9Z24N. Ini di kaki basisnya, kalau diukur menggunakan skala DC, ini normalnya terbaca 25 volt sampai 24. Terus IRF 24N, untuk N channel ini terbaca 5 volt. Di sini 5 volt. Setelah itu IRF 9Z24N ini terbaca 25. Terus ini IRF 24N ini terbaca 5 volt. Jadi ini untuk yang saya tandai merah, ini adalah tempatnya untuk MOSFET P channel IRF
9 set 24N. Ini di basisnya terbaca 24 volt, itu normal. Terus untuk ERF 24N ini 5 volt 5 volt. Ini berbeda ya karena N channel dan B channel. Perbedaan tegangannya ini 24, yang ini 5 volt. Ini di basis. Pengukurannya ini probe positif di sini, terus untuk negatif dari probe multi di ground. Di ground ini ya. Oke, untuk nembak power supply-nya itu di sini loh. Ini untuk jemperan yang menuju positif dari 300 volt dari ini ya, mesin las ini bisa dicabut, dipisah. Terus negatif dari 300 volt dari mesin lasnya itu ya, elko mesin las ini bisa dicopot ini, terus ditembak tegangan ini loh dari luar begitu. Oke, saya coba ya praktekkan. Ini cukup dicopot seperti ini ya. Nah, ini untuk nyonteknya ini siapkan ini ya, AC, tegangan AC 220 volt yang didesainkan menjadi 300 volt. Rangkaiannya seperti ini ya lur. Dioda dengan elko saja. Nah, untuk nyonteknya yang plus itu di pin yang tengah. Jangan kebalik ya. Kalau kebalik itu bisa fatal, bisa rusak nanti mesin lasnya untuk PSU PWM nya. Nah, seperti ini ya lur. Ini untuk negatif di pin yang paling belakang ini ya. Oke, coba saya nyalakan. Ini tetap di seri dengan bohlam 100 watt. Nah, untuk lampu hijau ini sudah menyala. Terus tegangan yang ke arah soket relay ya, relay soft start, kita ukur apakah keluar sebesar 24 volt. Nah, itu keluar 25 ya, itu normal di multitester dengan skala DC. Terus kita cek di bagian gate dan source, itu normalnya kalau menggunakan MOSFET itu tegangannya terbaca sekitar 5 volt kurang. Nah, 2,7 volt ya. Terbaca 2,7 volt, semua MOSFET itu harus sama tegangannya, tidak boleh beda.
semua MOSFET ke 12 MOSFET ini itu harus sama, diukur di gate dan source itu terbaca 2,7 volt. Oke, saya coba lihat untuk bentuk gelombangnya ya. Bentuk gelombang menggunakan osiloskop. Bentuk gelombang di salah satu fasa ini ya. Nah, kita pasang di gate dan source MOSFET. Ini sudah saya pasang ya. Ini saya menggunakan alternasi kali 10. Apakah bentuk gelombangnya bagus? Nah, ini setelah saya baca ya di kaki gate dan source, ini untuk frekuensinya terbaca 91 ya, ini 91 kHz. Bentuk gelombang PWM nya yang masuk ke MOSFET itu seperti ini. Nah, ini saya sudah nyatakan normal ya. Saya sudah nyatakan normal dan saya akan pasang kembali ke bodi mesin lasnya karena ini lampu protek dari PWM sudah padam. Ini untuk kasusnya kerusakan di MOSFET totem yang menuju ke GTT dari PWM yang menjembatani dari PWM ke GTT itu totem ini loh. Totem MOSFET ini, keempat MOSFET ini. Ini konfigurasinya P channel dan N channel. Ini yang saya ganti kemarin ya. Untuk MOSFET, salah satu MOSFET ini yang rusak. Terus untuk resistor gate dan source ini saya ganti. Ini ukurannya 6,5 ohm. Ini saya ganti semua karena kakinya sudah pada korosif, ada yang putus ya lur. Untuk PCB mesin las seperti ini, kalau apinya itu tidak stabil atau kecil ya, kurang mateng, ini kapasitor ini biasanya kering lur. Kalau yang jenis full brick seperti ini, itu pasti ada kapasitornya di sini. Ini menandakan biasanya jumlah trafo yang digunakan. Kalau yang 160 ampere itu biasanya menggunakan 2 trafo. Itu kapasitornya 2. Kapasitor kopling ini ya. Kalau ini kelihatannya menggunakan 3 trafo ya. 3 trafo yang diparalel dan dikopling menggunakan kapasitor. Nah, ini kalau apinya kecil, yang mesin las jenis seperti ini itu bisa dicoba diganti kapasitor kopling yang dari elko ini ya lur. Dari trafo. Nah, maaf sorry. Terus ini adalah kapasitor untuk mengurangi ripple dari tegangan DC ini ya. DC bawaan sumber dari DC 220 volt yang di DC kan. Nah, itu di seri dengan ini min plusnya. Itu untuk mengurangi ripple dari kerja MOSFET-nya yang ditimbulkan oleh kerja MOSFET-nya. Ini untuk tegangan suntikan ini hati-hati ya lur.
karena ini terhubung langsung dengan, kalau menggunakan cara seperti ini nih sangat hati-hati karena ini terhubung langsung dengan jaringan PLN tanpa isolasi. Ini tegangannya bahkan lebih besar dari tegangan input AC. Kalau AC-nya ini 220, kalau di DC kan biasanya hampir 300 volt. Ini harap berhati-hati kalau mencoba atau menyervis dengan cara seperti ini. Nyervis switching itu berisiko kesetrum ya lur, kalau nggak hati-hati sangat berisiko kesetrum. Oke, ini saya akan pasang ke bodi dan saya akan coba colokan ini ya, colokan trafonya apakah protek dan apakah proteknya itu hilang dan mau mengeluarkan tegangan. Nah, kita coba pasang dulu. Setelah saya pasang di bodi mesin las ini ya, setelah saya mengukur tegangan output untuk keluar, terus lampu OC nya ini sudah tidak menyala. Untuk lampu OC sudah tidak menyala, terus display ampere ini mati ya lur, sudah mati, rusak di IC display ampernya mungkin. Tadi setelah saya pasang di bodi mesin las ini ya dan dapat hidup, lampu protek tidak menyala, lampu OC tidak menyala. Muncul kendala ya lur. Kendalanya tadi itu untuk tegangan outputnya normal. Setelah saya coba untuk ngelas itu apinya masih kecil lur, masih crit gitu, tidak bisa matang ya untuk hasil lasnya, kecil, malah nggak bisa untuk ngelas. Setelah saya cek ya untuk keluaran tegangan yang menuju ke potensio ini, itu tidak ada tegangannya loh. Itu tidak ada tegangannya yang menuju transistor kecil ini ya, yang nantinya itu diumpankan ke potensio, itu tidak ada tegangan. Ya, penyebabnya itu resistor 10 kilo. Nah, 10 kilo ini loh. Ini saya sudah lepas ya. Saya lepas 10 kilo yang terhubung dari regulator transistor regulator LM berapa ini? LM 8112 kelihatannya ya. Regulator 12 volt, terus positif ini 12 volt melewati resistor 10 kilo ini ya. Terus turunkan tegangannya dengan rangkaian shunt menggunakan zener ini ya. Di sini itu harus ada tegangan. Saya pertama mencurigainya di zener ini jebol, zener ini nge-short ya. Kalau enggak itu resistor 10 kilonya ini putus. Tapi kebanyakan yang terjadi itu biasanya resistor 10 kilo ini yang dari regulator 12 volt menuju zener ini
putus ya lur, tidak ada tegangan di sini. Setelah saya ganti ya untuk resistornya, ini saya masih pasang seperti ini. Nah, itu sudah mau keluar tegangan lur. Nah, ini untuk resistor 10 kilonya ya, saya tempelkan sementara seperti ini. Mungkin nanti saya akan bongkar dan rapikan kembali ya. Dan ini mengganti kapasitor 100 nano 104. 100 nano ini kena solder ya lur. Tadi waktu ngelepas, nanti saya ganti sekalian, dicopot lagi. Nah, coba kita ukur ya menggunakan skala tegangan, skala DC. Untuk probe negatif kita pasang di sini di body regulator seperti ini. Terus kita nyalakan. Dan kita ukur di kaki sener ini ya lur. Kalau ini tidak ada tegangan, itu nanti api itu kecil, tidak bisa besar. Nah, itu muncul tegangan sebesar 3 volt ya. Ini posisi 7 volt ya. Ini posisi VR mentok di habis ya, di 20 ampere. Coba saya naikkan ya perlahan. Nah, ini di 7 volt ya. Di 7 volt. Nanti dicek di kaki ini potensio sambil digeser-geser, itu harusnya terjadi perubahan tegangan. Kalau ini tegangan di potensio ini hilang, yang menuju ke potensio ini, yang kaki tengah ini ya, itu nanti apinya itu tidak bisa besar ya lho, alias kecil. Nah, seperti itu loh. Setelah saya ganti resistor yang putus itu ya 10 kilo, dan di kaki sener ini keluar tegangan sebesar 7 volt. Nah, itu sudah bisa untuk ngelas loh. Coba kita praktekkan ya, kita peragakan. Sudah mau keluar apinya. Nah, ini untuk posisi ampermeter paling kecil, potensio ampere mentok paling kecil. Oh sorry lur, masih saya seri dengan bulam ini lur. Ya sudah saya pindah ya colokannya. Ini dengan settingan potensio ampere paling kecil. Nah, itu settingan ampere paling kecil ya loh. Ini settingan ampere di jam 12.
Terus ini settingan ampere untuk full 200 ampere full ini. Ini sudah bisa untuk ngelas ya lur, sudah normal. Ini saya kunci pakai tang jepit ya, karena ini konektornya nggak ada lur. Terus saya jepit langsung ke tembaga busbar yang menuju ke konektor ini. Oke lor, untuk kasus dari penyakit dari mesin las ini itu penyebabnya kerusakannya ada di resistor yang putus, banyak yang putus ya. Terus MOSFET totem pole short, ada yang short. Terus resistor gate dan source MOSFET itu juga banyak yang putus ya. Terus untuk tegangan yang menuju ke potensio penyetel arus ini hilang. Ini jadi kasus penyakitnya ini sebenarnya banyak, tapi kecil-kecil metani ya lur. Untuk IC PWM yang digunakan ini menggunakan IC SG3525. Terus untuk komparator ya, IC komparator di sini, IC komparator di pojok ini ya, itu menggunakan LM358. Itu pakai SMD lur. Untuk kasus api kecil itu kebanyakan coba dicek di tegangan di potensio lur. Apakah tegangannya ada atau tidak ya. Kalau tegangannya ada normal, diputar di setting ya, diputar-putar gini itu berubah ya, yang kabel tengah ini ya, tegangannya ada. Itu yang patut dicurigai itu di sini lur, kapasitor kopling untuk trafo. Nah itu coba diganti. Kalau untuk kapasitor kopling dari trafo itu biasanya kalau kering itu awal itu bagus, tapi kalau tengah-tengah nanti las-lasannya itu berubah lur, arusnya seperti berubah. Itu biasanya kerusakannya di kapasitor kopling. Kalau kerusakan di seperti ini, seperti tegangan di potensio hilang ya, itu dinaik besarkan, dikecil besarkan ini tidak berpengaruh ya lur. Dikecil dibesarkan itu tidak pengaruh. Rasanya itu seperti kecil, dikecilkan terus. Mau dibesarkan, dikecilkan, ini potensionya diputar-putar, itu apinya tetap kecil. Itu tegangannya yang perlu dicurigai ya, tegangan yang di potensio ini hilang. Yang dicurigai itu dari transistor regulator 12 volt, terus ada resistor 10 ohm itu
biasanya sering putus loh, yang menyebabkan tegangan di potensio hilang. Oke, ini kasusnya sudah teratasi ya. Untuk display ini harus cari yang sama seperti ini loh. Ini kerusakan di display. Displaynya tidak menyala. Oke, mungkin video ini membantu teman-teman ya dalam menangani kerusakan mesin las yang sama seperti ini. Nah, tegangan ada, lampu OC menyala, tapi dibuat ngelas itu apinya kecil loh, tidak bisa besar. Oke, itu sekian video dari saya Bipas Channel. Semoga video ini bisa membantu dan bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Terima kasih.